Assalamualaikum kawan-kawan, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ruang Demokrasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang teknik mempelajari filsafat. Menurut Hasbullah Bakri dalam bukunya Filsafat Skolastik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mempelajari filsafat. Saat ini ada dua cara yang banyak disepakati. Yang pertama, dengan cara mempelajari sejarah perkembangannya dari dahulu hingga sekarang, atau metode historis. Dan yang kedua, dengan cara mempelajari isinya, yaitu mempelajari lapangan pembahasannya menurut bidang tertentu, atau metode sistematis. Masing-masing dari kedua metode tersebut mengandung kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, yaitu metode historis. Tampaknya metode ini banyak diterapkan karena pemahaman terhadap produk filsafat tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang mempengaruhi pola pemikiran sang filosofos. Sebagai contoh, filsafat kenegaraan Plato. Dari sisi historis, tampak bahwa kandungan filsafatnya merupakan kritikan sekaligus sebagai jawaban terhadap problema sosial yang ada di sekitarnya saat itu. Di samping itu, sering juga ditemukan produk filosofis seorang tokoh amat dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi filsuf yang bersangkutan. Misalnya, filsafat Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang sangat dipengaruhi oleh Sufisme. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa logika Yunani juga merupakan metode atau alat bantu pada setiap kajian filosofisnya. Mempelajari filsafat dengan metode historis merupakan jalan yang efektif dalam memahami produk filsafat seorang filsuf, dengan pengenalan secara jelas terlebih dahulu terhadap latar belakang maupun tipologi pemikirannya. Pemahaman yang dicapai akan jauh dari kekeliruan. Metode historis ini sebenarnya dapat pula digunakan dalam rangka memahami ilmu-ilmu lain dari luar filsafat. Sebagai ilustrasi adalah pemikiran teologis Ibnu Taimiyah yang mengharamkan ziarah kubur. Dari sisi historisnya, hal itu bisa dipahami karena pada masa itu penziarah kubur telah melakukan bid'ah. Dengan pemahaman ini, dapat ditarik pengertian bahwa keharaman ziarah kubur tergantung pada unsur bid'ahnya, sehingga pendapat Ibnu Taimiyah tersebut tidak dapat dijadikan bahan generalisasi terhadap segala kondisi, tempat, dan waktu yang berbeda-beda. Metode kedua untuk mempelajari filsafat adalah metode sistematis. Metode ini bisa pula digunakan oleh seorang ahli filsafat termasuk filsuf besar muslim Al-Farabi dalam menganalisis karya Plato dan Aristoteles. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan mengidentifikasi karya filsafat. Metode ini berfungsi untuk mencapai hasil pemahaman yang optimal, tentu saja tanpa meremehkan fungsi metode-metode lainnya, misalnya metode analisis kritis. Metode ini dapat juga digunakan dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam etika karya seorang filsuf di masa lampau. Misalnya, etika bernegara versi Al-Ghazali yang akan digunakan sebagai bahan telaah dengan bahan banding di situasi masa kini. Mungkin pula metode ini merupakan suatu alat yang efisien untuk diterapkan dalam mengkaji persatuan bangsa Arab masa kini dengan menengok filsafat Al-Farabi dan Ibnu Taimiyah tentang persatuan negara-negara kaum muslimin sedunia. Akan tetapi, kedua metode di atas mungkin pada tempat tertentu perlu disatukan dengan ditunjang oleh metode-metode lainnya, sehingga dapat dihasilkan sebuah kajian yang terbebas dari falsifikasi atau klaim validitas. Umpamanya, dalam rangka mengkaji ulang suatu masalah yang diperselisihkan oleh dua orang filsuf, seperti konsep qadimnya alam menurut Al-Ghazali dan Ibn Rus. Sebelum sampai kepada pokok perselisihan, perlu dikaji secara mendalam sejarah hidup mereka serta faktor-faktor dominan yang melatar belakangi pemikiran masing-masing. Maka, hasil pemahaman tersebut, esensi filsafat mereka dapat betul-betul objektif dan sahih serta jauh dari falsifikasi. Sebenarnya metode filsafat itu sangat luas, banyak ragam dan corak. Namun, karena orang ini hanya pengantar, di sini tidak akan dibicarakan seluruh mengingat pelajaran tentang metode filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.